Para dewa Olympus telah meninggalkanku. Kini tak ada lagi harapan. Dan Kratos melemparkan dirinya dari gunung tertinggi di seluruh Yunani. Setelah 10 tahun penderitaan, 10 tahun mimpi buruk tanpa akhir, semuanya akhirnya akan berakhir. Kematian akan menjadi pelariannya dari kegilaan. Namun dulu, tak selalu begini. Kratos pernah menjadi juara para dewa. Aku akan mengirimmu kembali ke kedalaman Hades. Aku butuh sebuah janji. Ini, kau, visi-visi. Itu nyata. Para dewa datang kepadaku. Berjuara mereka akan datang dan menyelamatkan kami dari Hydra. Tapi kau terlambat. Kami terjepit. Makhluk-makhluk ini datang entah dari mana. Kapal-kapal. Semuanya, segala harapan telah sirna. Spartan bahkan bagimu. Tuanku, Poseidon. Sebelum kau mencapai Athena, ada tugas yang harus kau selesaikan. Makhluk ini, Hydra ini, telah meneror lautku terlalu lama. Kemampuanmu memang mengagumkan, tapi kau akan butuh bantuan. Kau akan membutuhkan kekuatan para dewa. Ambillah senjata ini, Kratos. Ambillah kekuatan ini dan gunakan mengalahkan musuh-musuhmu. Pergilah dengan restu para dewa. Kratos, majulah demi nama Olympus. Jauhkan mereka dariku. Sialan, kenapa mereka tak mati-mati? Yang raksasa. Dia terus membunuh yang lainnya. Tidak, kau takkan pernah keluar dari sini. Kita hancur. Kita hancur. Kita semua mati. Dewa, menyelamatkanku.
Terima kasih para dewa. Kau kembali untukku. Aku tak kembali, Gemi. Oh, dibantai seperti hewan, para korban tergeletak di hadapannya. Sebuah pengingat masa lalunya sendiri, masa lalu yang tak pernah bisa ia hindari. Satu-satunya pelariannya adalah laut berlayar tanpa henti dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, melayani para dewa Olympus. Segala harapannya bertumpu pada mereka. Sebab tak peduli berapa banyak anggur yang ia minum atau berapa banyak yang ia ajak tidur. Tak ada di dunia ini yang bisa menebus kengerian yang menghantui pikirannya. Athena! 10 tahun! Athena, aku telah setia. 10! Melayani para dewa. Tahun kapankah kau akan membebaskanku dari mimpi buruk ini? Kami memintamu menyelesaikan satu tugas terakhir, Kratos. Tantangan terbesarmu menantimu di Athena. Di mana bahkan saat ini saudaraku Ares sedang mengepung kota itu. Athena berada di ambang kehancuran. Itu adalah kehendak Ares agar kota agungku jatuh. Zeus telah melarang para dewa saling berperang satu sama lain. Karena itulah harus kau, Kratos. Hanya seorang fana yang dilatih oleh dewa yang memiliki peluang mengalahkan Ares. Dan jika aku mampu melakukannya membunuh seorang dewa, maka visi-visi itu akan Selesaikan tugas berakhir. terakhirmu ini. Dan masa lalu yang menghantuimu akan diampuni. Percayalah, Kratos. Para dewa tak pernah melupakan mereka yang datang membantu. Meninggalkan bangkai busuk Hydra di belakangnya, Kratos kembali berlayar. Tantangan terbesarnya dan kebebasan dari kegilaan menantinya di kota kuno Athena. Lari! 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 Makhluk-makhluk itu menyerang mereka. Awasi! Awasi! Tidak! Tidak! Jauhkan dari aku! Kau membawa bala bantuan. Ares membawa makhluk-makhluk ini ke Athena tanpa bantuan. Kota ini akan jatuh. Gerbangnya hancur. Kau harus mencari jalan lain keluar. Aphrodite! Kratos, para dewa senang dengan kemajuanmu. Namun kemampuanmu saat ini tak cukup untuk mengalahkan pasukan Ares. Aku menawarkanmu kekuatan untuk membekukan musuh-musuhmu di tempat mereka berdiri, tapi kau harus mengupayakan anugerah itu. Medusa, Ratu Gorgon, bawakan kepalanya padaku, Kratos, dan aku akan memberimu kemampuan kekuatan menguasai. Majulah demi nama Olympus.
Jangan takut. Akulah Orakel Athena. Datang untuk membantumu mengalahkan Ares. Temukan kuilku di sebelah timur, dan aku akan menunjukkan cara membunuh seorang dewa. Dewa Perang, aku tak melupakanmu atas apa yang kau lakukan malam itu. Kota ini akan menjadi kuburanmu. Aku tahu siapa dirimu. Aku tahu apa yang telah kau lakukan. Monster, Tunggu! jauhkan dirimu dariku. Menjauhlah, jangan dekati aku. Pergi. Aku harus menyeberang. Lepaskan tuasnya. Panjangkan jembatan. Tidak, tidak. Aku tak akan membiarkan mereka. Mereka tak akan bisa menyeberang makhluk-makhluk ini. Mereka akan merobek gerobekku. Pengecut! Tuanku, Zeus. Kratos, kau semakin kuat seiring perjalananmu berlanjut. Namun jika kau ingin sukses dalam misimu, kau akan membutuhkan bantuanku. Aku menawarkanmu kekuatan dewa teragung dari semuanya. Sang ayah Olympus aku menawarkanmu kekuatan Zeus. Ambillah senjata ini, Kratos. Ambillah kekuatan ini dan gunakan untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Kau telah berbuat baik, Kratos. Pergilah dengan restu para dewa. Majulah demi nama Olympus. Orakel! Kratos, terpuji. Athena, sangat... Tidak. Temukan aku. Kau harus menemukanku. Nasib Athena bergantung padanya. Kratos. Ini aku. Tolong. Aku. Bagus, anakku. Bagus. Athena memilih dengan bijak. Aku tahu itu kau. Siapa kau? Kau membawa pedang itu. Kulitmu seputih bulan. Kaulah orangnya. Sungguh. Mungkin Athena masih bisa diselamatkan. Hah. Tapi hati-hati, aku tak ingin kau mati menggali kuburan selesai. Kuburan! Di tengah pertempuran, siapa yang akan mengisinya? Wah. Orang tua. Kaulah anakku.
Aku memang punya banyak tanah yang harus digali. Takdir akan terungkap pada waktunya. Dan ketika segalanya tampak telah hilang, Kratos, aku akan ada di sana untuk membantumu. Kratos, tolong aku, tolong aku. Kratos, cepat. Aku tergelincir. Kau harus segera ke sini. Aku bisa membantumu. Kita bisa menyelamatkan Athena, tapi cepatlah. Kratos, bahkan Athena sendiri telah meramalkannya. Tapi kau terlambat mungkin, terlalu terlambat untuk menyelamatkan Athena. Ataukah Athena yang ingin kau selamatkan? Tidak! Aku tak bisa. Kita jiwanya tak boleh berhenti. Ia Berhenti, dan ketika ia melihat seekor binatang sekaligus seorang manusia. Dulu seorang kapten di pasukan Spartan, Kratos, memulai. Komandonya hanya dengan 50 prajurit, namun segera jumlahnya membengkak hingga ribuan. Taktiknya kejam, namun efektif. Mabuk oleh kekuasaan, ia ditakuti semua orang. Istrinya satu-satunya yang berani menghadapi amarahnya. Sampai kapan, Kratos? saat kejayaan Sparta dikenal di seluruh dunia. Sparta! Kejayaan Sparta, kau melakukan ini demi dirimu sendiri. Ia inginkan pada akhirnya akan menghancurkannya demi para dewa. Mengapa Athena mengutus orang seperti ini? Jauhkan suaramu dari kepalaku! Pilih musuhmu dengan bijak, Kratos. Kekuatan kasarmu saja tak cukup menghancurkan Ares. Hanya satu benda di dunia ini yang memungkinkanmu mengalahkan kotak Pandora yang terletak jauh di luar tembok Athena, disembunyikan para dewa di seberang gurun di timur. Tapi, waspadalah Kratos. Banyak yang pergi mencari kotak Pandora. Tak satu pun kembali. Kratos, perjalanan ke depan penuh bahaya. Tapi kau harus menyelesaikannya jika kau ingin punya harapan. Menyelamatkan Orakel Athena. berbicara tentang kotak Pandora. Apakah itu nyata? Apakah itu memang ada? Itu adalah senjata terkuat yang bisa digunakan seorang dengan senjata itu. Dan dengan senjata itu, aku bisa mengalahkan dengan kotak itu. Dan dengan kotak itu, banyak hal menjadi mungkin. Karena itulah, ia disembunyikan jauh di gurun jiwa yang hilang. Ada jalan aman melewati pasir mematikan itu, namun hanya mereka yang mendengar dan mengikuti nyanyian siren yang akan menemukannya. Kau harus menemukan para siren, Kratos. Hanya mereka Kronos yang bisa menuntunmu kepada Kronos sang memerintahkannya, seorang kita berkeliaran hidup tanpa henti. Kuil Pandora terantai di punggungnya hingga pasir berpengoyak daging dari tulangnya. Tetap setia pada nyanyian siren, Kratos. Perjalanan dimulai di sini. Berdoalah agar membawamu kembali ke Athena dengan kotak Pandora. Kronos, Titan terakhir yang perkasa, pasir gurun muncul di punggungnya.
Kuil Pandora menanti megah dan sabar. Siap menantang siapapun yang mencari harta karun yang dijaganya. Malaikat di antara bintang-bintang. Selama 3 hari, Kratos memanjat tebing curam gunung itu. Ia tahu ia akan berhasil mendapatkan kotak Pandora atau binasa di dalam kuil terkutuk itu. Takkan pernah kembali ke dunia manusia. Kau pikir bisa menaklukkan kuil para dewa ya? Belum pernah berhasil. Cepat atau lambat, para harpi akan membawa sisa-sisa tubuhmu kembali agar kubakar. Para dewa menyimpan kotak Pandora di sini. Tak pernah bisa menggoyang kekuatannya. Namun tahun demi tahun, aku membuka gerbang bagi lebih banyak prajurit, lalu meletakkan. Lebih banyak dan lebih banyak mayat di tumpukan ini. Kalau jadi kau, aku akan pergi sekarang. Tapi aku bisa melihatmu kau pantang menyerah. Baiklah, baiklah. Semoga para dewa memberimu kekuatan untuk mengatasi bahaya yang menantimu. Semoga beruntung, Spartan. Artemis! Kratos, para dewa menuntut lebih darimu. Kau telah mahir menggunakan pedang kekacauan. Namun, senjata itu saja tak cukup membawamu hingga akhir misimu. Aku menawarkanmu pedang yang kugunakan untuk membunuh seorang titan. Ambillah anugerah ini dan gunakan untuk menyelesaikan misimu. Ambillah senjata ini, Kratos. Ambillah kekuatan ini dan gunakan untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Pergilah dengan restu para dewa, Kratos teragung. Majulah demi nama Olympus. Mayat-mayat mereka yang pernah mencari kotak Pandora tergeletak di hadapannya. Seketika Kratos tahu siapa pelakunya. Ini bukan ia melihat kehancuran yang ditinggalkan Ares dan pasukannya. Kratos pernah mengalaminya sendiri bertahun-tahun lalu.
sebagai kapten termuda dan paling berani di pasukan Sparta. Kratos menginspirasi Itu kesetiaan yang selalu cukup cukup dari membawa pasukan mereka melewati setiap pertempuran hingga hari ini. Pasukan barbar dari timur berjumlah ribuan. Mereka menyerbu pasukan Spartan tanpa belas kasihan. Pertempuran berlangsung hampir seharian. Disiplin dan latihan para Spartan nyaris tak berarti melawan gelombang barbar yang kejam itu. Para prajurit menghadapi pembantaian, sementara sang kapten muda menghadapi akhir. Karier cemerlangnya dan nyawanya. Namun, bagi Kratos, kemenangan layak dengan harga berapapun. Bahkan jiwanya sendiri. Haris, Seruan putus asa hancurkan itu musuh-musuhku. akan menghantui. Nyawaku, milikmu. Seruan putus asa itu akan menghantui Kratos sepanjang hidupnya. Apa yang telah kulakukan? Halo guys, balik lagi bareng gua di channel ini. Gimana kabarnya? Santai aja dulu, kita anggap aja barusan kita sama-sama nonton potongan cerita dari salah satu game legendaris yang bikin banyak orang betah begadang dulu, God of War 1. Kali ini kita udah sampai ke titik seru, tepat sebelum Kratos bakalan adu nasib lawan Minotaur. Jadi yuk kita ulas bareng apa yang udah terjadi, apa yang bikin cerita ini begitu dalam, dan tentu aja, apa makna yang bisa kita dapetin di balik semua kekacauan yang ada? Ceritanya dimulai dengan adegan yang benar-benar nyantol di kepala siapapun yang nonton. Kratos, si tokoh utama kita, berdiri di tebing paling tinggi. Angin kencang, langit suram, dan Yunani kuno yang biasanya megah malah kerasa kayak dunia yang udah hancur. Dan di momen itu, Kratos nggak teriak minta tolong. Dia malah marah. Dia teriak ngeledek para dewa. Lalu, dia loncat. Nah, kalau baru lihat adegan itu tanpa tahu ceritanya, pasti mikir, lah kok gampang banget nyerahnya? Emang separah itu hidupnya? Tapi ternyata adegan itu hanyalah potongan akhir dari sebuah perjalanan panjang. Kita langsung diajak flashback 10 tahun ke belakang, ke titik di mana semuanya berubah buat Kratos. Dulu,
Dia cuma seorang jenderal Sparta. Posisinya tinggi, pasukannya kuat, tapi waktu itu dia lagi kepet. Musuh hampir bikin pasukannya tumbang total. Dalam rasa putus asa, dia berseru ke langit. Ares, dewa perang, selamatin gue. Gue janji jadi budak lo asal bisa menang. Dan gila, Ares beneran datang. Dia kasih Kratos senjata yang sampai sekarang jadi ciri khasnya. Blades of Chaos, pedang rantai yang terikat permanen di tangannya. Kelihatan keren? Iya. Tapi harga yang harus dibayar mahal banget. Karena ternyata Ares nggak ngasih senjata itu dengan niat tulus. Dia jebak Kratos, bikin dia kehilangan kendali, sampai akhirnya tanpa sadar ngebantai istri dan anaknya sendiri. Dan yang paling kejam, abu keluarganya itu nempel di kulit Kratos selamanya. Dari situlah lahir nama The Ghost of Sparta. Bayangin, setiap malam dia dihantui mimpi buruk, setiap pagi dia bangun dengan rasa bersalah yang gak hilang. Makanya, Kratos rela jadi alat dewa-dewa Olympus selama 10 tahun, demi satu harapan, bebas dari siksaan batinnya. Sampai akhirnya Athena datang. Katanya, Kratos, ini misi terakhir lo. Bunuh Ares dan lo bebas. Wah, Kratos langsung semangat. Tapi perjalanan buat nyampe ke titik itu jauh dari kata gampang. Dari awal aja dia udah disuruh lawan Hydra, monster laut berkepala banyak. Itu kayak bos yang kalau lo bunuh satu kepalanya, nongol 2 lagi. Capek banget kan? Apalagi buat gamer zaman dulu yang main di rental PS2, sticknya udah getas, tombol X kadang nggak fungsi. Rasanya kayak Kratos bukan cuma lawan Hydra, tapi juga lawan stick abal-abal. Sepanjang perjalanan, Kratos juga ketemu musuh-musuh lain. Ada Medusa, yang sekali lo salah tatap, langsung jadi batu. Kalau di dunia nyata sih mirip mantan yang sekali ketemu, hati langsung beku. Ada juga pasukan Ares, Satyr, sama Legionnaire, yang jumlahnya kayak semut, makin dipukul, makin banyak keluar. Nah, di balik semua itu, ada satu tujuan besar, Pandora's Box. Kotak legendaris yang katanya punya kekuatan buat ngalahin dewa. Kalau lo suka mitologi Yunani, pasti familiar. Pandora's Box ini sebenarnya simbol bencana. Dalam cerita aslinya, Pandora buka kotak itu dan semua keburukan dunia keluar. Penyakit, perang, kelaparan. Tapi ada satu hal kecil yang masih tersisa di dalam, harapan. Jadi di game ini, keberadaan kotak itu bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi juga jadi pengingat kalau bahkan di tengah kegelapan selalu ada peluang buat harapan. Dan buat dapetin kotak itu, Kratos harus masuk ke labirin yang dijaga Minotaur. Nah, Minotaur ini juga ada asal-usulnya di mitologi. Dia lahir dari hubungan gak wajar antara istri Raja Minos dan seekor banteng suci. Karena dianggap aib, dia dikurung di labirin. Tugasnya, ngabisin nyawa orang-orang muda yang dikasih buat jadi tumbal. Serem banget kan? Jadi waktu Kratos harus masuk labirin itu, sebenarnya bukan sekadar misi game, tapi juga lambang kalau dia harus ngadepin monster. Nya sendiri buat nemuin kebasan. Kalau dipikir-pikir, ini relate banget sama kita. Hidup kadang kayak labirin. Banyak jalan buntu, banyak jebakan, dan seringkali kita malah ketemu monster kita sendiri. Entah itu rasa takut, rasa bersalah, atau bahkan masa lalu. Dan sama kayak Kratos, kalau kita pengen nemuin jalan keluar, ya kita harus berani hadapin semua itu. Tapi jangan keburu tegang dulu ya. Kadang gue mikir, kalau labirin hidup kita dijaga Minotaur, mungkin masih mending. Masalahnya, labirin kita biasanya dijaga hal-hal remeh, kayak tagihan listrik, deadline kerjaan, atau notif WA dari grup keluarga yang gak ada habisnya. Tapi justru dari situ kita belajar, sabar, cari jalan, hadapi satu persatu. Sama kayak Kratos, yang makin jauh dia jalan, makin banyak dia ngerti kalau kekuatan sejati bukan cuma soal fisik, tapi juga soal bertahan ngadepin diri sendiri. Jadi kalau ditarik kesimpulan, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari perjalanan Kratos sejauh ini. Pertama, setiap orang punya labirin masing-masing. Kedua, ambisi dan kekuatan itu bagus, tapi kalau nggak dikontrol, bisa balik nyakitin diri sendiri. Dan ketiga, masa lalu itu bukan buat dihapus, tapi buat dipelajari, biar kita bisa jalan terus ke depan. Dan di titik cerita ini, Kratos udah siap banget masuk ke labirin, ngadepin Minotaur, dan ngeraih Pandora's Box. Pertanyaannya sekarang, apakah dia bakal berhasil? Nah, itu yang bakal kita bahas di episode berikutnya. Jadi, kalau lo penasaran sama kelanjutannya, jangan kemana-mana. Kalau lo suka sama gaya ulasan kayak gini, campur antara cerita, mitologi, sama insight santai, jangan lupa kasih like, tulis komentar tentang pendapat lo soal perjalanan Kratos sejauh ini, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Thank you banget udah nemenin gue sampai akhir. Sampai jumpa di part berikutnya. Stay legendary, guys.
Thank you.